8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari padding, border, dan margin. Nah, sekarang kita perhatikan apa yang dimaksud dengan padding, border, dan margin. Ini merupakan konten. Di sekeliling konten ini terdapat padding. Di luar padding terdapat border. Di luar border terdapat margin. Jadi margin itu adalah jarak antara satu konten dengan konten lainnya. Sedangkan border itu merupakan ruang di antara margin dengan padding. Kalau padding itu merupakan ruang di antara border dengan konten. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengatur padding, border, dan margin di dalam HTML dan CSS. Sekarang kita mempraktekkan bagaimana mengatur padding, border, dan margin di dalam HTML dan CSS. Kita buka terlebih dulu Visual Studio Code. Kemudian di bagian Explorer, kita buka dulu Windows Explorer ya, atau File Explorer. Kemudian kita akan membuat folder penyimpanan untuk latihan hari ini. Kita bentuk folder baru dengan nama padding, border, dan margin. Selanjutnya saya akan ambil dulu favicon untuk HTML yang akan kita buat. Yang selanjutnya kita kembali ke Visual Studio Code. Welcome screen ini di-close-kan saja. Lalu kita buka file, new text file. Nah, sekarang udah terbuka ya. Yang berikutnya kita savekan dulu file ini menjadi dokumen HTML. Kita buka file, kemudian save as. Save-nya di dalam folder padding, border, dan margin. Nah, di folder ini ya, file name-nya kita ganti menjadi index. Save as type-nya kita ganti menjadi HTML. Kemudian di save. Nah, ini udah nampak ya perubahan namanya. Kemudian kita buka file, new text file. Selanjutnya file ini kita simpan sebagai CSS. Kita buka file, kemudian save as. File name-nya ganti menjadi style. Save as type kita ganti menjadi CSS. Terlihat di sini sudah ada perubahan.
Selanjutnya kita buka file, open folder. Yang mau kita open adalah folder padding border dan margin. Jadi ini ditunggu aja sampai foldernya terbuka. Do you trust the authors of the files in this folder? Tekan tombol yes, I trust the authors. Selanjutnya welcome screen ini kita close. Kita tekan dulu index HTML yang ini. Lalu kita tekan explorer. Seperti ini ya. Nah, sekarang yang pertama sekali yang mau kita deklarasikan adalah kita harus mendeklarasikan dokumen ini merupakan dokumen HTML. Jadi kita deklarasikan sekarang seperti biasa, seperti ini. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan bahasa utama dalam dokumen ini. Nah, sekarang untuk bahasa utamanya adalah Indonesia, kita ketikkan ID. Setelah itu kita tutup seperti ini ya. Yang berikutnya, sekarang kita akan mendeklarasikan karakter yang digunakan. Jadi kita ketikkan ini meta char set sama dengan di dalam kutip pembuka dan kutip penutup kita ketikkan UTF tanda hubung 8. Setelah itu di paling belakang kita ketikkan slash, kita tutup dengan kurung sudut. Setelah itu kita buat supaya dokumen ini responsif terhadap semua device ya. Meta name sama dengan viewport. Setelah itu konten sama dengan width sama dengan device width, koma initial scale sama dengan 1.0. Kemudian di paling belakang dari kutip penutup kita ketikkan slash kurung sudut penutup. Yang selanjutnya sekarang kita akan atur untuk head. Jadi tadi seperti ini ya, kita atur untuk headnya. Di dalam head terdapat title, jadi kita buatkan dulu titlenya. Untuk titlenya kita ketikkan padding border margin. Setelah itu di dalam head juga kita akan menghubungkannya ke CSS link rel sama dengan style sheet, kemudian href sama dengan, nah di dalam kutipnya itu kita ketikkan nama file CSS nya style.css, yaitu di paling belakang slash kurung sudut penutup. Kemudian kita akan memberikan favicon. Kita buka lagi kurung sudut pembuka, link rel sama dengan icon seperti ini ya. Kemudian href sama dengan kita akan
mengetikkan untuk nama file yang dijadikan favicon ya. Nah, di sini nama filenya adalah logo_web.ico. Jadi supaya nggak salah, kita rename-kan aja dulu. Setelah rename jangan diganti ya nama filenya, tetapi kita blok seluruhnya, kita copy. Setelah itu kita paste kemari. Kemudian kita tutup dengan slash kurung sudut penutup seperti ini. Sekarang kita tes jalankan dulu, klik kanan, open with live server. Nah, kita lihat di sini ya, pada tab ini title-nya sudah menjadi padding border margin, dan di sini ada favicon-nya ya. Berikutnya, setelah selesai mengatur head, sekarang kita akan mengatur body. Nah, di dalam body terdapat header. Seperti ini. Untuk headernya sekarang kita buat menjadi judul header itu ya, kita akan meletakkan di header adalah judul utama dari halaman website. Kita pakai tag H1. Nah, di dalam tag H1 ini kita ketikkan dengan huruf besar semua padding border dan margin. Kemudian di dalam header kita bisa meletakkan paragraf. Kita awali dengan tag paragraf. Kemudian kita ketikkan paragrafnya adalah memahami ruang dan bingkai di dalam elemen HTML. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita jalankan dulu. Klik kanan open with live server. Hasilnya begini. Sudah ada header dan sudah ada paragraf ya. Sudah ada judul utama yaitu yang kita gunakan untuk H1, dan teks paragrafnya sudah muncul. Supaya bagus ya, kita akan atur, karena hari ini kita mau mempelajari untuk membedakan yang mana padding, border, dan margin. Maka pada style CSS, jadi kita buka dulu ini Explorernya, kita tekan, lalu kita pilih style CSS, lalu kita tekan kembali Explorer supaya menutup seperti ini ya. Nah, di style CSS ya kita berikan tanda bintang. Tanda bintang ini mewakili universal, berarti untuk keseluruhan. Tanda bintang spasi kurung kurawal pembuka, enter kan. Nah, pada saat kurung kurawal pembuka kita berikan marginnya 0 px, kemudian padding kita berikan 0 px. Selanjutnya untuk fontnya, font family nah, untuk font family-nya kita pakai Sego. Sego UI seperti ini, koma sans serif. Ini ya. Sekarang kita lihat dulu hasilnya bagaimana.
Nah, hasilnya gini ya. H1 dengan tag paragraf ini sudah merapat ya, karena paddingnya tadi kita atur 0, kemudian bordernya 0 dan margin juga 0. Nah, jadi di sini terlihat semua udah merapat dikarenakan marginnya itu kita atur menjadi 0. Jadi margin itu adalah jarak antara elemen. Jadi antara elemen H1 dengan P sudah kita atur. Yang berikutnya, sekarang kita akan mengatur supaya tulisan untuk header bisa berada di tengah. Jadi kita buka, jadi sebelumnya kita atur dulu ya untuk body-nya. Body spasi kurung kurawal pembuka, enterkan. Nah, sekarang kita akan berikan background color. Background colornya kita akan menggunakan warnanya kita pakai azure seperti ini, kemudian titik koma. Jadi untuk badinya cuma itu saja. Nah, sekarang kita akan atur headernya. Header spasi kurung kurawal pembuka, enterkan. Nah, kita mau tulisannya itu text align, tulisan berada di tengah ya, jadi center, kemudian titik koma. Cuma ini aja dulu kita atur. Kita buka kembali indeks HTML, kemudian kita jalankan, klik kanan open with live server. Nah, di sini terlihat ya, sudah berada di tengah ya. Nah, yang berikutnya, sekarang yang mau kita tambahkan di bagian body setelah header itu adalah main. Jadi kita buka seperti ini, kita enterkan, kemudian kita berikan section. Di section ini ada H2, berarti judul dari subjudul, subjudul dari judul H1 ya. Nah, untuk H2 kita ketikkan elemen ke-1 seperti ini. Sebenarnya kita mau berikan judul apapun boleh ya untuk H2-nya ya. Kita berikan paragraf di sectionnya, kita buka tag paragraf. Nah, untuk paragrafnya sekarang kita ketikkan ini adalah contoh padding, titik, isi elemen diberi jarak ke dalam sebelum menyentuh border. Nah, jadi isi paragrafnya ini ya. Atau kalau mau pakai isi dari paragraf yang lain boleh, sesuaikan aja dengan kreativitas kalian. Selanjutnya kita akan atur, kita lihat ya sectionnya itu gimana ya. Klik kanan open with live server. Nah, di sini ya udah nampak ya elemen ke-1. Nah, elemen ke-1 dengan memahami ruang yang di bagian header tadi, ini kan jaraknya masih 0 ya. Kita akan atur jaraknya supaya elemen ke-1, tulisan elemen ke-1 ini agak turun ke bawah. Jadi supaya bisa menjadi agak turun ke bawah, maka kita atur di style CSS-nya, yaitu di header H2. Di section H2 ya, bukan di header ya. Berarti di H2 nya ini mau kita atur
Berikutnya enter H2 spasi kurung awal pembuka, enterkan. Sekarang yang mau kita atur adalah margin. Marginnya itu ada 4. Kita atur untuk margin top karena kita mau atur batas atas dari elemen ke-1 ke header. Margin topnya saya berikan 10 px. Kemudian sekarang kembali ke index HTML, klik kanan, open with live server. Nah, di sini udah terlihat ya sudah ada jaraknya. Kalau mau diperlebar lagi, margin topnya diperbesar. Seperti ini cara mengaturnya ya. Nah, yang selanjutnya sekarang kita akan memberikan padding untuk section yang ini ya, paddingnya ya. Untuk memberikan sectionnya kita atur di CSS. Di style.css ini masih di H2. Sekarang kita atur untuk padding. Nah, paddingnya sekarang kita berikan 12 px. Kalau udah padding ya kita berikan juga background colornya supaya kelihatan yang mana padding. Background color titik 2. Nah, sekarang warnanya silakan dipilih sendiri. Setelah itu titik koma. Kalau mau lebih bagus lagi kita berikan border radius. Border radiusnya titik 2 saya berikan 5 px. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita lihat di index. Klik kanan, open with live server. Seperti ini ya. Nah, jadi untuk header H2-nya ini udah nampak ya. Untuk H2 ya. Tapi kalau kita nggak mau mengatur untuk H2-nya saja, kita mau atur untuk section-nya, maka kita dapat melakukan modifikasi pada style CSS. Yaitu ini kita jangan jadikan H2, kita ketikkan section. Seperti ini. Kita lihat perubahannya. Kita buka kembali index HTML, kemudian klik kanan, open with live server. Nah, jadi sekaligus mengambil bagian section. Jadi di sini kita udah memahami ya, yang mana margin dan yang mana padding. Jadi paddingnya itu bisa kita atur, marginnya juga kita bisa atur. Dan kita perlu mengingat ya, kalau yang namanya margin itu kan batasan. Batasan itu ada 4. Margin top itu batas atas, margin bottom adalah batas bawah, margin left adalah batas kiri, dan margin right adalah batas kanan. Jadi di dalam CSS kita dapat mengatur setiap margin atau seluruh marginnya. Nah, yang berikutnya kita akan membuat section baru di dalam body. Jadi pada index HTML ini di sini ya, kita enterkan, kita buka lagi section, kemudian kita enterkan, kita berikan tag H2, masih sub dari H1, subjudul dari H1. Kita berikan elemen kedua. Kemudian kita kopikan aja yang bagian ini ya. Tapi sebelumnya saya buka dulu view. Word wrap-nya diaktifkan saja supaya nggak kepanjangan. Kalau kepanjangan kan susah kita mengcopy nanti. Jadi kita blok dulu. Kemudian Ctrl C untuk mengcopy ya.
Kemudian Ctrl V untuk mempastekan seperti ini. Nah, karena kita tadi kan mengaturnya di bagian section ya, untuk style CSS-nya. Jadi kedua section ini memiliki pengaturan yang sama. Kita lihat hasilnya. Klik kanan Open with Live Server. Seperti ini. Nah, karena tadi yang kita atur adalah margin top ya pada sectionnya. Margin bottomnya kan tidak kita atur. Supaya bisa kita atur margin bottom, maka kita buka kembali di style CSS. Nah, di sini ya, ini kan ada margin topnya ya. Kita berikan margin bottom. Untuk margin bottomnya saya berikan 15 px. Seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya, klik kanan Open with Live Server. Jadi udah terlihat agak turun ya, daripada seperti tadi, agak merapat dikit. Nah, yang berikutnya, sekarang kita akan membuat suatu section yang bisa kita atur sendiri ya. Jadi ini kan ada dua section ya, dua section ini kan pengaturannya sama. Sekarang section ketiga kita akan atur sendiri untuk CSS-nya. Jadi CSS-nya ini tidak mengikuti dua section yang di atas. Caranya gini. Kita enterkan, kita ketikkan dulu section. Kemudian ini kita kopikan aja dulu. Kita paste kemari. Nah, elemennya ini, elemen kedua ini kita ganti jadi 3. Selanjutnya, nah di sectionnya ini kita buat kelas. Section, spasi, setelah spasi kita ketikkan kelas. Sama dengan, nah sekarang nama kelasnya kita ketikkan sendiri. Tapi jangan pakai angka seperti ini ya. Jangan. Kita bisa buat kelas, contohnya nama kelasnya adalah elemen underscore 3. Gini. Nah, jadi kelas ini kegunaannya untuk membungkus bagian ini, satu bagian ini. Cara mengaturnya di CSS adalah di sini kita enterkan, kita ketikkan nama kelasnya elemen underscore 3. Gini. Spasi lalu kurung kurawal pembuka. Nah, sekarang kita berikan ya margin. Untuk margin ya titik 2. Kalau kita ketikkan seperti ini aja berarti untuk keseluruhan margin ya. Contoh kita berikan 20 px. Titik koma. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kita kembali ke indeks HTML. Kemudian klik kanan Open with Live Server. Nah, terlihat ya. Kalau kita berikan hanya margin, berarti atas, bawah, kiri, kanan ikut diatur. Selanjutnya, sekarang yang mau kita berikan adalah kita mau berikan untuk border. Kita mau berikan border atasnya ya. Untuk border atasnya dapat kita atur. Kita buka kembali ke CSS. Kita berikan gini ya, border. Bordernya kita mau bordernya di top. Jadi kita pilih border top. Setelah itu border topnya kita mau berikan misalkan 3 pixel. Nah, kayak gini border topnya. Jenis garisnya ini kan direkomendasi solid ya, kita dapat ganti menjadi yang lain. Nah, ini ada solid. Kemudian kita kalau mau kita ganti ya menjadi dot juga bisa sebenarnya. Nah, ini ada dash. Kemudian ada dot, ada double. Jadi jenis-jenis garis itu tersedia di dalam pilihan ini. Sebagai contoh saya pakai solid. Seperti ini. Setelah solid, warna garis kita dapat tentukan sendiri. Contohnya saya pilih red.
Nah, sekarang kita buka kembali index HTML, klik kanan, open with live server. Nah, jadi di sini terlihat ya, ada garis di sebelah atas. Di border atasnya sudah terlihat. Nah, sekarang kita akan atur untuk border bawahnya. Jadi kita kembali ke CSS. Di sini enterkan border bottom. Titik 2, kita berikan ketebalannya misalkan 4px, lebih tebal berarti dari yang top ya. Kemudian kita mau berikan jenis garisnya dot. Kemudian warna garisnya misalkan saya akan berikan green. Nah, green yellow deh, seperti ini. Setelah itu titik koma untuk menutup. Sekarang kita buka kembali ke index. Kita klik kanan, open with live server. Nah, di sini udah terlihat ya, jenis garisnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk border kiri dan border kanan tentunya udah bisa kalian kerjakan sendiri ya. Sekarang kita akan atur untuk paddingnya. Padding itu kan adalah ruangan yang tersedia. Tidak, ini kan border ya, berarti ruangan yang tersedia di dalam border tapi sebelum menyentuh elemen ya. Kita akan atur paddingnya. Padding juga bisa kita atur ya. Sebagai contoh, saya berikan padding top. Nah, ini ada padding top. Saya berikan ukurannya ya, 15 pixel px titik koma. Hasilnya, klik kanan, open with live server. Nah, di sini udah terlihat lebih turun ya, lebih turun patokan kita dapat lihat aslinya ini di elemen ke-1 dan kedua ini udah terlihat jaraknya lebih turun ya. Jadi di dalam padding juga kita dapat atur, yaitu padding secara keseluruhan ataupun padding setiap bagian, yaitu padding top, padding bottom, padding left, dan padding right. Nah, dengan demikian kita sudah bisa memahami padding, border, dan margin. Setelah berhasil mempraktekkan padding, border, dan margin di dalam HTML dan CSS, sekarang kita perhatikan properti CSS yang digunakan. Margin bottom merupakan jarak atau spasi di bawah elemen HTML. Margin top merupakan jarak atau spasi di bagian atas elemen HTML. Margin left merupakan jarak atau spasi di bagian kiri elemen HTML. Margin right merupakan jarak atau spasi di bagian kanan elemen HTML. Border bottom merupakan batas yang muncul di bagian bawah elemen HTML. Border top merupakan batas yang muncul di bagian atas elemen HTML. Border left merupakan batas yang muncul di bagian kiri elemen HTML. Border right merupakan batas yang muncul di bagian kanan elemen HTML. Demikianlah materi padding, border, dan margin untuk hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.